فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. Pembahasan terakhir berhubungan dengan isim isyarat. Apa yang dimaksud dengan isim isyarat? Anda ya Ridwan. Nah, baik. Yaitu ismun yu'ayyinul musamma bi wasilatil isyarati ilaih. Nah, dan berdasarkan penunjukan atau jumlah penunjukannya, ikhwanifillah, berbagi menjadi berapa? Berbagi menjadi 3, yaitu mufrad, mutsanna, dan jama'. Untuk mufrad ada 2 jenis, yaitu mudzakkar dan muannats. Untuk mufrad mudzakkar isyarahnya dengan apa? Indah Bakhtiar. Isyarahnya saja. Za. Baik. Adapun mufrad muannats apa? Muannats. Isim isyarahnya saja. Baik, Bihi. Nah, baik. Yang disebutkan di sini alhamdulillah, nah, baik untuk memudahkan para mubtadi', yaitu para pemula, karena kebanyakan isim isyarah didatangkan bergandengan dengan ha tanbih. Jadi terkadang seorang langsung memahami hadza itu semuanya adalah isim isyarah, padahal apa? Yang isim isyarah mananya aziz, dza-nya saja. Nah, demikian pula hadhihi, ya, tayyib, yang merupakan isim isyarah adalah dihi, tayyib. Nah, dan seterusnya. Jadi ha pada contoh-contoh yang disebutkan di sini namanya ha akbar, ha tanbih. Nah, baik. Sehingga ha ulai, maka isim isyarahnya mana? Sidik. Pada ha ulai. Nah, ini isyarah untuk apa? Untuk jamak, baik mudzakkar atau apa? Muannats. Mudzakkar dan muannats, kalau jamak isyarahnya sama. Baik. Dan perlu diketahui ikhwanifillah dari kalimat isim isyarah yang disebutkan di sini, mana yang masuk kategori mu'rab? Indak ya Rifqi. Yang bisa di-i'rab mana? Yang bisa berubah-ubah kondisinya sesuai dengan amil yang masuk padanya.
Kemarin sudah belum? Hah? Belum dijelaskan? Belum? Apa betul banget? Baik. Berarti ma'dzur. Baik. Dari kalimat isim isyarah yang disebutkan di sini alhamdulillah, maka isyarah yang digunakan untuk musanna yang rajih yaitu mu'rab. Baik. Hadzani talibani. Nah, baik. Ataitu hadaini. Nah, ataitu hadaini daftaraini. Aku memberikan kepada dua orang ini dua buku. Jadi berubah-ubah. Hadani dalam kondisi rafa, hadaini dalam kondisi nasab dan jar. Paham? Jadi i'rabnya seperti i'rab apa kalau demikian? Indah ya Umar. Seperti i'rab musanna, ya. Demikian pula hataini ketika kondisi apa? Nasab dan jar. Baik. Sekarang kita masuk pada al-ismul mausul. Sementara itu saja, insyaallah nanti pada kitab-kitab berikutnya ada pembahasan lebih luas. Yang paling penting di sini bahwasanya kalau kita dapati suatu isim kalau dia apa? Masuk kategori isim isyarah, maka dia ma'rifat. Kemudian dia itu mabni kecuali pada bentuk musannanya. Wal ismul mausul sekarang. Yang keberapa ini isim mausul? Yang keempat. Ismun yu'ayyinul musamma biwasitatil jumlatil lati ba'dahu wa tusamma silatan. Yang dimaksud dengan isim mausul adalah isim yang menentukan sesuatu yang disebut dengan perantara jumlah yang datang setelahnya dan dinamakan jumlah tersebut dengan silah. Baik. Jadi maksudnya bagaimana, Alhamdulillah? Yang dimaksud dengan isim mausul adalah apa? Suatu isim yang menentukan perkara yang disebutkan dengan perantara silah. Perantara silah yang dimaksud dengan silah yaitu jumlah yang datang setelah isim mausul. Dengan contoh nanti insyaallah akan jelas. Wal asmaul mausulah hiya, dan isim-isim mausul yaitu yang pertama alladzi. Alladzi isim mausul. Ini lil mufrad al mudzakkar, untuk mufrad mudzakkar. Nahu ja'a alladzi 'allamaka. Perhatikan, alladzi ikhwanillah masuk kategori isim ma'rifat. Dia menentukan sesuatu yang disebut dengan perantara apa? Perantara jumlah setelahnya. Mana jumlah setelahnya ini? Aba Abdul Bar. 'Allamaka. Sehingga 'allamaka jumlah yang datang setelah isim mausul dinamakan apa? Dinamakan silatul mausul. Silah. Telah datang orang yang mengajarimu. Baik. Telah datang orang yang mengajarimu. Bagaimana cara mengi'rabnya? Baik. Mengi'rabnya alhamdulillah karena isim mausul asalnya adalah mabni kecuali nanti pada yang musanna. Yang musanna yang rajih dia itu mu'rab. Ada khilaf, tapi ini pendapat yang rajih sesuai dengan zahir perubahan yang ada padanya, yaitu pada alladzani dan allatan. Maka mengi'rab ja'a alladzi 'allamaka, ja'a bagaimana ja'a? Di i'rab ukasha. Baik, ja'a fi'lun madhi mabniun 'ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Kemudian alladzi kita katakan apa? Ismul mausul mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'il.
dia sebagai fa'il. Ya. Kemudian 'allamaka bagaimana? Ya, 'allamaka dia sebagai apa? Silah. Kita i'rab satu persatu dulu. 'Allamaka, 'allama fi'lun madhi mabniun 'alal fathi, la mahalla lahu min al-i'rab. Naam. Baik. Kemudian apa? Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu apa? Huwa wal kaf dhamirun muttasilun mabniun 'alal fathi fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Wal jumlah 'allamaka la mahalla lahu min al-i'rab silah mausul. Jadi silah itu la mahalla lahu min al-i'rab. Baik. Kemudian yang kedua allati lil mufradatil muannatsah, untuk na'am mufradah muannatsah. Satu, na'am perempuan. Nahu ja'atil lati 'allamatka. Ja'atil lati 'allamatka. Telah datang seseorang yang mengajarimu, yaitu perempuan, yaitu telah datang seorang perempuan yang mengajarimu. Baik. Kemudian yang ketiga alladzani lil mutsanna al mudzakkar. Nahwu ja'al ladzani 'allamaka 'allamaka. Perhatikan, ja'al ladzani 'allamaka. Telah datang dua orang yang mengajarimu. Itu mutsanna mudzakkar. Kemudian muannats allatani lil mutsanna al muannats nahu ja'atil latani 'allamataka. Dan alladani serta allatani ikhwani fillah ini mu'rab. Baik. Misalnya dalam kondisi nasab apa? Ra'aitul ladaini. Ra'aitul ladaini darabaka. Aku melihat dua orang yang telah memukulmu. Kemudian alladzina lil jam'il mudzakkar, untuk jamak mudzakkar nahu ja'al ladzina 'allamuka. Telah datang orang-orang yang mengajarimu. Kemudian untuk yang terakhir di sini allati dan wallawati. Allati wallai. Nah, lil jam'il muannats, untuk jamak muannats. Ini dua pilihan di sini disebutkan allati dan allai. Di sana masih ada 4 lughah lagi ya kanifillah untuk na'am allati, yaitu tanpa ya setelahnya, berarti allat dan allai. Kemudian juga ditambahi wawu, allawati dan allawai. Jadi ada 6 untuk jamak muannats. Cuman antum hafal saja 2 terlebih dahulu di sini. Nahu ja'atil lati awil la'i 'allamnaka. Maksudnya suruh memilih satu. Ja'atil lati 'allamnaka atau ja'atil la'i 'allamnaka. Baik. Fal ismul mausul yadullu ala muayyanin biwasitatis silah. Maka isim mausul dia menunjukkan sesuatu yang tertentu dengan perantara apa? Dengan perantara silah. Kalau seandainya silah itu dihilangkan ikhwani fillah, maka tidak akan didapati apa? Didapati ma'rifah, yaitu tidak akan diketahui ja'al ladzi. Apa bisa paham? Ja'al ladzi, telah datang alladzi. Tidak bisa. Harus ada silahnya sehingga memiliki makna ma'rifah. Oleh karena itulah alladzi isim mausul tidak bisa menentukan sesuatu kecuali apa? Dengan perantaraan apa? Perantaraan silah. Baik. Taqul ja'al ladzi 'allamaka. Fal ismul mausul alladzi lam yata'ayyan illa biwasitati silatihi. Maka isim mausul dalam contoh ini dan yang lainnya ja'al ladzi 'allamaka tidak akan bisa tertentu
siapa yang dimaksud kecuali dengan perantara silahnya, yaitu jumlah dalam contoh tadi 'allamaka. Wa biduniha yakunu mubhaman, dan tanpa ada silah maka dia menjadi mubham. Baik. Oleh karena itu dalam matan Jurumiyah dinamakan dengan apa? Dalam matannya wal ismul mubham. Paham? Wal ismul mubham mencakup apa? Isim isyarah dan isim mausul. Isim isyarah mubham dari isim mana? Karena apa? Karena dia mampu menentukan dengan perantaraan apa? Perantaraan isyarat, ya tidak? Sedangkan isim mausul dinamakan mubham karena tidak bisa menentukan makna yang diinginkan tanpa perantara apa Bakhtiar? Silah. Paham? Nah, sekarang perhatikan pada contoh-contoh yang disebutkan di sini. Ja'al ladani 'allamaka. Kalau mufrad ja'al ladhi 'allamaka, maka kita harus ketahui hukum silah na'am hubungannya dengan mausul, bahwasanya silah ikhwanillah harus terkandung di dalamnya dhamir yang apa? Yang sesuai dengan mausulnya. Sehingga dalam silah itu harus ada dhamir yang apa? Yang cocok dengan isim mausul. Kalau dhamir itu mufrad, ya dia harus mufrad. Kalau dhamirnya, kalau mausulnya mutsanna, maka dhamirnya ini harus mutsanna, dan seterusnya. Maka perhatikan, ja'al ladani 'allamaka, ya kan? Ja'atil latani 'allamataka. Al-latani karena dia adalah apa? Mutsanna muannats, maka apa? Fi'ilnya harus terkandung di dalamnya dhamir muannats yang mutsanna juga. Paham? Baik. Dan ini yang disebutkan oleh pengarang hanya sebagian dari mausul saja, ikhwanillah, tidak semuanya. Karena mausul secara umum terbagi menjadi dua, mausul harfi dan mausul ismi. Mausul harfi ini pembahasan lain, yaitu huruf-huruf mausulah. Yang menjadi pembahasan kita adalah mausulul ismi, karena dia merupakan isim ma'rifah. Nah, mausulul ismi terbagi menjadi dua, khas dan mushtarak. Nah, yang khas yang disebutkan sekarang ini alladani, alladhi, allati, alladani, allatani, alladina, allati. Nah, ini semuanya dinamakan mausul khas. Kenapa mausul khas? Karena dia khusus, ikhwanillah. Alladhi khusus untuk siapa? Untuk siapa alladhi hamzah? Mufrad mudzakkar. Paham? Namanya mausul khas. Adapun mausul yang sifatnya mushtarak bisa digunakan bersama-sama itu ada 5. Baik, yang mudah. Yaitu apa? Man, ma, kemudian al-mausulah, kemudian di dan the. Baik, du dan the. Du dan the. Ini sekedar apa? Bahwasanya yang disebutkan dalam kitab ini baru sebagian kecil saja dari mausul, yaitu jenis mausul apa? Mausul khas. Di sana ada mausul yang sifatnya mushtarak dan yang paling banyak digunakan adalah ma dan man. Ma dan man. Ini banyak sekali kita dapati dalam kitab-kitab dan dalam Al-Quran. Tayyib. Nah, walillahi man fis samawati wa man fil ard. Ya, di sini man isim mausul. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, menggunakan ma isim mausul juga. Baik. Dan isim-isim mausul semuanya adalah ma'rifah. Kemudian berikutnya wal mu'arraf bi al. Yang dimaksud dengan al mu'arraf bi al yaitu isim yang dijadikan ma'rifat
dengan perantara al. Yaitu ismun dakhalat alaihi al fa afadathu ta'rif. Isim yang kemasukan al sehingga memberikan faedah ta'rif, yaitu menjadikan dia makrifat. Baik. Misal al-kitabi wal qalami wat talibi. Dan al macam-macam, Evanifillah. Al itu bermacam-macam. Ada al mausulah dan ada al ma'rifah, al mu'arrifah atau al ta'rif. Ta'rifiyah. Di sini al yang dimaksud adalah al yang memberikan faedah ta'rif, menjadikan nakirah menjadi makrifat. Contohnya kitabun. Ishtara itu kitaban. Ishtara itu kitaban. Seorang mengatakan ishtara itu kitaban, aku memberi satu kitab. Mungkinkah tahu yang diajak bicara kitab apa? Akbar tidak, karena apa? Masih nakirah. Kitab sesat atau kitab agama atau kitab nahwu atau kitab fikih, tidak tahu. Tapi ketika seorang mengatakan ishtaraitul kitabah, aku telah membeli kitab itu, maka ini menjadi makrifat. Kenapa? Karena al-kitabah adalah kitab yang apa? Dimaksud oleh apa? Telah diketahui oleh orang yang mendengarnya. Karena tadi sedang berbincang-bincang misalnya tentang kitab Na'am Mumti ini. Sedang bicara-bicara, kemudian kamu sudah membeli kitab Mumti belum? Kemudian dia mengatakan ishtaraitul kitabah, aku sudah membeli kitab itu. Berarti al-kitab ketika ada al padanya menjadikan dia makrifat. Nah, makrifat. Bahadhil asma'u kanat qabla dukhuli al-nakiratin mubhamah. Dan isim-isim ini yang dicontohkan tadi al-kitab wal qalam wat talib, sebelum kemasukan al, maka dia adalah isim-isim yang nakirah, yang mubham, yang belum tertentu. La tadullu ala muayyan, tidak menunjukkan atas sesuatu yang tertentu. Taqulu matalan, engkau mengatakan sebagai contoh, ishtaraitu kitaban faqara'tul kitaba. Aku membeli satu kitab. Aku membeli suatu kitab. Faqara'tul kitaba, kemudian aku membaca kitab itu. Ya. Maka fakalimatu kitab, kitabun nakirah, ya kan? Tandanya nakirah mudah karena ada tanwin. Lakin hina adkhalta 'alaiha al sarat ma'rifatan al-kitab. Akan tapi tatkala engkau masukkan padanya al, maka menjadilah apa? Ma'rifah, yaitu al-kitab. Berarti maksud faqara'tul kitab, aku telah membaca kitab, maksudnya kitab itu yang disebut di depan. Paham? Ini kalau seperti ini namanya apa? Al-ahdi zikri. Nah, al-ahdiyah al yang berfungsi untuk menjadikan isim nakirah menjadi makrifat ada beberapa macam. InsyaAllah dipelajari pada kitab berikutnya agar tidak membingungkan. Yang jelas isim kalau kemasukan al dia menjadi makrifat. Wal mudhaf ila makrifah, berikutnya yang diidhafahkan kepada isim makrifah. Ismun nakiratun udhifa ila ahadil ma'arif faktasabat ta'rif bi idhafatihi ilaih. Yaitu suatu isim yang nakirah yang diidhafahkan kepada salah satu isim-isim makrifat yang di depan. Maka faktasabat ta'rifa bi idhafatihi ilaih. Maka terhasilkan pemakrifatan dengan sebab idhafahnya isim itu kepadanya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya secara mudahnya yaitu kapan saja suatu isim yang nakirah diidhafahkan kepada isim yang makrifat, maka akan menjadi makrifat. Baik. Misalnya kitabun. Kitabun kemudian diidhafahkan kepada dhamir. Hak misalnya jadi kitabuhu. Ini menjadi makrifat tidak? Menjadi makrifat.
Baik. Makanya penting mengetahui makrifat nakirah untuk apa? Menentukan nantinya apa? Sifatnya. Misalnya sekarang dihapus dulu Sangkuru. Perhatikan kitabun. Ini asalnya adalah apa? Ini nakirah. Ketika mau diidhofahkan kepada ya mutakalim menjadi kitabku misalnya. Kitabku. Maka jadinya apa? Kitabi. Maka ini menjadi makrifat sekarang. Kan tadinya umum, sekarang menjadi kitabku. Nah, bedanya apa nanti ketika mensifati? Alhamdulillah. Hadza kitabun. Kalau baru berarti apa? Jadidun. Hadza kitabun jadidun. Nakirah dan nakirah. Sekarang kalau hadza kitabi. Hadza kitabi. Apa yang baru? Al-jadidu. Ada alnya. Kenapa? Karena sekarang ini bukan nakirah lagi. Ini sekarang adalah makrifah. Ya. Jadi semua isim nakirah yang diidhofahkan kepada isim makrifat maka menjadi apa? Makrifat. Misalnya sekarang diidhofahkan kepada si Zaid. Kitabu Zaidin. Maka dia sekarang juga menjadi makrifat. Ya. Sekarang kembali ke kitab, perhatikan. Misal kitabi, wa kitabu Zaidin, wa kitabu hadza, wa kitabul ladzi zarana. Nah, kitabu hadza kitab orang ini. Kitabul ladzi zarana yaitu kitab orang yang telah menziarahi apa? Kitab. Misalnya ketinggalan. Naam. Baik. Aku mendapati kitab orang yang telah menziarahi kami. Berarti apa? Wajadtu kitabal ladzi zarana. Kemudian kitabut talibi, kitab naam penuntut ilmu. Kitabut talib. Ini semua ikhwanifillah nakirah tatkala diidhafahkan kepada isim-isim makrifat yang disebutkan di depan mulai dari apa? Dhamir, kemudian alam, kemudian isim isyarah, isim mausul, isim yang ada alnya, maka menjadi apa? Menjadi makrifat. Wa kalimatu kitab minal fil asli nakirah walakinnaha sarat ma'rifatan bi idhafatiha ilal ma'arif. Maka ya kata kitab pada asalnya dia nakirah akan tetapi menjadi ma'rifat dengan sebab idhofahnya kepada isim-isim ma'rifat. Nah, baik. Kemudian dari sisi tingkatan-tingkatan kemakrifatannya ikhwanillah, maka urut-urutannya sebagaimana dalam kitab ini. Makrifat yang paling makrifat dari kelima ini adalah apa? Adalah dhamir yang pertama kali. Karena ketika seorang mengatakan aku, apakah ada yang lain? Enggak ada, aku ya aku sama bicara. Nah, oh itu aku yang lain, enggak bisa. Nah, aku ya satu orang itu makrifat. Berbeda dengan seorang misalnya mengatakan Muhammad, jaa Muhammadun. Nah, makrifat, tapi masih ada kemungkinan lain enggak? Masih ada. Karena ternyata
Yang diajak bicara pahamnya Muhammad Padang, satunya lagi pahamnya Muhammad Palembang. Artinya salah paham. Nah, baik. Misalnya apa? I'tihadat ta'am ila Muhammad, berikan makanan ini ke Muhammad. Karena Rijal temannya Muhammad Padang, ini dikasihkan Muhammad Padang, padahal maksudnya Muhammad Palembang. Ini kan karena apa? Karena terbetik yang diingat ya Muhammad itu. Ternyata ada Muhammad lain yang dimaksudkan oleh pembicara. Baik. Cuman ini lebih makrifat daripada apa? Daripada isyarat dan mausul. Kenapa? Karena kalau alam tidak butuh perantara. Makanya deretan berikutnya adalah isim isyarah, kemudian isim mausul, kemudian isim yang ada al-nya, baru kemudian al-mudhaf ila ma'rifah. Dan sebagai faedah, kata yang paling makrifat adalah a'raful ma'arif secara mutlak, yaitu lafdzul jalalah. Itu menempati apa? Makrifat yang paling makrifat. Karena tidak ada apa? Sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya lafdzul jalalah a'raful ma'arif, yaitu isim makrifat yang paling makrifat ya. Karena tidak ada sekutu. Sedangkan apa? Nakirah, angkarun nakirah apa? Syai'un. Syai'un adalah nakirah yang paling nakirah. Syai'un, sesuatu, ya kan nakirah. Dia paling apa? Paling nakirah. Jadi angkarun nakirah, bukan nakirah yang paling mungkar, tapi nakirah yang paling nakirah. Paham? Faedatun. Perhatikan faedah nomor 1, berhubungan dengan isim mausul. Min asma'il mausul man wa ma, wa huma li jami'i ma dzukir ghairu. Naam. Baik. Man wa ma wa huma li jami'i ma dzukira. Baik. Isim mausul diantaranya adalah man dan ma, sebagaimana tadi Anda sebutkan. Dan ini mausul yang golongan apa? Mushtarak. Baik. Jadi digunakan untuk semua yang disebutkan. Maksudnya apa? Untuk mufrad, mutsanna, jama', untuk mudzakkar, muannats. Baik. Ghaira anna man takunu lil aqil ghaliban. Hanya saja untuk man itu digunakan bagi yang berakal. Ini mayoritasnya. Baik. Untuk yang berakal. Baik. Wa ma li ghairil aqil, dan ma untuk yang tidak berakal ghaliban mayoritasnya. Walaupun terkadang boleh dibolak-balik. Nahwu contohnya, ja'a man 'allamaka, telah datang orang yang mengajarimu. Ja'a man 'allamaka. Di sini baik, man untuk siapa? Yang berakal. Berarti kalau mudahnya ja'al ladzi 'allamaka sama. Baik. Ja'a man 'allamuka. Boleh enggak? Ja'a man 'allamuka. Boleh tidak, Ridwan? Boleh. Dalam bentuk jamak boleh, karena yang diinginkan adalah orang-orang, ya, guru-guru yang datang berziarah banyak. Wahfad ma ta'allamtahu, hafalkan apa yang telah engkau pelajari. Wahfad ma ta'allamtahu. Di sini ma untuk yang tidak berakal. Ai ja'al ladzi 'allamaka wahfad alladzi ta'allamtahu. Maknanya sama. Baik. Wa'lam anna silatal mausul la mahalla laha min al-i'rab, tadi telah disebutkan. Ketahuilah bahwasanya silah mausul itu tidak memiliki kedudukan dalam i'rab. Fahiya la taqa'u khabaran wala sifatan wala ghairu dzalik. Sehingga silah mausul itu tidak jatuh sebagai khabar, bukan pula sebagai sifat, dan bukan pula yang lainnya, karena dia tidak memiliki kedudukan di dalam i'rab. Paham?
yang memiliki kedudukan dalam i'rab nantinya apa? Mausulnya. Ya, maka di i'rab mabni misalnya alladzi atau man, isim mausul mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il atau fi mahalli nasbin maf'ulun bih dan seterusnya. Ya. Baik. Kita selesai dari pembahasan ma'rifat. Sekarang tugasnya buat ikhwan fillah jumlah yang menggunakan man dan ma. Jumlah yang menggunakan man dan ma. Kemudian allatani, kemudian alladzina, dan haula'i. Berapa itu? 5 sudah? Nah. Barakallahu fiikum.